Oke, Strong People, balik lagi bersama gua Aji Strongman. Nah, ini gua ada di Sentral Pekayon bersama Mas Fitrah. Mas Canggih. Canggih Fit. Jadi Fitnya itu ternyata nama. Bukan nama panggung, nama gitu, asli. ya. Ini salah satu orang yang cukup kontroversial di dunia fitness. Kayaknya kalau ngomongin kontroversial nggak jauh dari Mas Canggih. Itu siapa lagi tuh? Ada Tit gitu. ada dia gitu ya. Jadi kali ini gue banyak mau ngobrol soal kemarin waktu itu udah soal AFBB nih. Terus dulu juga pernah ngomongin kita, dia ngetes whey. Ya. Terus juga macem-macem whey juga udah pernah diomongin. Nah ini sekarang kontroversialnya itu adalah ini, gue sering lihat di instastory-nya dia nih, banyak orang nanya atau banyak dia tuh nge-repost pertanyaan-pertanyaan orang nih. Awalnya dulu ya, gini bro, ada banyak yang gue nggak ngelihat cuma satu dua soal kreatin dicampur sama minuman isotonik. Nah itu coba lu jelasin sedikit bro. Ininya logikanya. Iya. Jadi memang kreatin itu dia tuh sebenarnya kan, kalau menurut gue pribadi, kalau kita mau jadiin pre-workout, sebenarnya dia ada stimulannya untuk bergerak, untuk kita gerak gitu. Kreatin. Cuman dia harus dipancing sama simple karbo. Simple karbo itu gula. Kenapa isotonik? Karena ada gulanya di minuman isotonik. Dan kenapa kalau di minuman isotonik itu kalau kita campur pakai kreatin, pumpnya jadi lebih gila? Emang ini lebih gila bro. Lo bakal kaget deh, orang yang biasa minum kreatin nggak pakai isotonik, ketika dia minum pakai isotonik beda. Itu jadi beda. Ada sodiumnya mungkin. Yes, betul. Jadi pinter ternyata. Ya, jadi ketika dia di isotonik itu pasti ada sodium tambahan. Oh iya. Ya, nah jadi ketika kreatin dicampur sama isotonik, dia udah ngedapetin instan karbonya. Ya, untuk jadi pemantik itu, gulanya sama tambahan pumping dari sodium yang ada di minuman isotonik itu. Oh, jadi nggak perlu kafein lagi? Kalau kafein itu kan sebenarnya kan adrenalin bro, beda. Oh iya. Lebih ke ke mood. Iya betul, mood dan fokus. Tapi kalau kreatin pakai isotonik itu pure pumpingnya itu gila, luar biasa lah bisa dibilang. Pumpingnya ngeri. Dan bukannya kreatin itu ada perlu fase loadingnya gitu bro? Nggak perlu. Kalau untuk kita pakai yang mengikuti anjuran minum, ya anjuran pakainya kan ada di setiap label kreatin. Itu kan di hari pertama kita pakai high dosis. High dosis itu 20 gram. 20 gram berarti 4 scoop. 4 scoop. Terus di seminggu ke sana dikurangin 3 scoop. Seminggu lagi 2 scoop. Sampai akhirnya kita disuruh off 2 minggu dulu. Kenapa itu? Karena memang itu untuk ngebikin badan kita itu ya, terus terang kreatin itu bukan suatu zat yang enteng yang bisa dicerna dan diurai sama badan kita. Jadi kita butuh waktu istirahat dulu. Gitu. Okay. Nah, tapi kalau teman-teman yang cuman minum kreatin, mengkonsumsi kreatin dalam satu hari itu 5 gram, itu nggak perlu loading, nggak masalah. Berarti untuk fitness mania yang ibaratnya nyari pre-workout yang sedikit cheap, ini bisa jadi alternatif? Oh, bisa banget. Makanya kan sebagian orang yang pro ataupun yang beginner, ketika dia mengkonsumsi kreatin pakai isotonik pasti kaget. Karena pumpnya itu beda banget, walaupun cuman kita konsumsinya hanya 5 gram aja. Oh gitu? Iya, gitu. Karena itu ada pengantar dari karbo instan itu tadi yang ada di isotonik itu. Jadi sebelum latihan, kalau teman-teman mau, gue mau buktiin nih, sebelum latihan minum pakai hydrococol lah, atau Pocari lah, Mizone kah. Pokoknya apapun isotonik. Iya, minuman isotonik apapun, shake sampai larut, minum sampai habis, ngangkat. Pasti beda. Gitu. Cuman nggak ada rasa geremet. Ya, kalau geremet itu betalanin, beda lagi gitu. Kalau geremet kan bukan kalau anak fitness itu kan, kalau di kayak Bang bawa dah sama Bang Daeng. Kalau nyobain pre-workout nih, mana Ji, kok nggak geremet? Ntar gue bilang, ntar malam geremetnya. Oh jadi ini scientific ya? Iya, ada studinya memang. Ada studinya. Jadi emang gue sampai ngeliat Instagram dia, ini orang semua pada ngetekin kreatin sama
Maison gitu, kreatin sama Pocari gitu. Oh ternyata emang sodium itu segitu ngaruhnya di pump ya? Yes, makanya kan banyak atlet-atlet FBB dan banyak lah yang sebelum latihan dia minum garam Himalaya Salt kan. Ya kita tuh sebenarnya ya nggak perlu sebenarnya ngikutin mereka kayak gitu. Kita tenggaknya minum aja isotonik itu ada simple cup sama sodiumnya. Mungkin kalau yang kayak IFBB Pro dia karena udah nahan air kali kan mau ngepam. Ya dia bukan nahan air sih, kan kandungan sodium di badannya kan juga dibatasi. Kalau jadi dia tahu tuh satu sendok teh itu berapa miligram sodiumnya gitu. Itu dia guys. Jadi ternyata ini salah satu alternatif buat yang kalau yang punya kaum mendang-mending lah. Kaum mendang-mending. Gue pengen ngomong gitu nggak kayaknya. Gue wakilin bro. Kalau gue udah sering tapi enggak. Pre-workout itu sekarang udah murah ya bro? Pre-workout murah. Range-nya berapa sih kalau yang pre-workout yang lumayan tuh? Range-nya tuh ada yang tergantung mereknya bro. Kalau untuk pre-workout yang impor, mereknya ada yang paling murah 5.000 per serving. Ini ngomongnya per serving? Iya, per serving. Ada yang 5.000 per serving. Kalau yang impor-impor itu yang lebih mahalnya lagi, karena pre-workout itu kan tergantung komposisinya. Kalau dia ada kreatin di dalamnya, itu pasti dia lebih mahal. Kalau dia ada nitric oxide-nya, dia pasti lebih mahal kayak gitu. Semakin lengkap semakin mahal. Makanya ada pre-workout yang ada pre-workout yang tanpa NO-nya. Iya, NO. Ada pre-workout yang tanpa kafeinnya, non stimulan. Yes. Gitu. Jadi emang gitu. Jadi pre-workout emang macem-macem ya. Guys. Jadi itu dia buat kalian nih. Ternyata banyak substitusi yang bisa diganti kalau kalian belum cukup duitnya beli pre-workout. Nah, kreatin juga nggak mahal ya? Nggak mahal. Gue lihat kemarin tuh kemarin yang di acara lu tuh si Profus itu berapa puluh ribu, 90.000 ya? Iya, dia lagi promo gede-gedean tuh sekarang normalnya paling 220 tuh 300 gram. Pas di acara IFF itu gue denger si Nuril beli. Buat dijual lagi jangan. Dia cuma bawa satu tuh. Ngapain sih lu beli kreatin? Itu lagi promo 90.000. Set murah amat. Jadi ternyata kalau itu kan merek lokal ya? Iya. Bisa lebih murah ya? Iya. Itu ya semuanya kandungannya juga kreatin monohidrat. Jadi yang impor pun kandungannya kreatin monohidrat. Cuman yang ngebedain partikelnya aja. Udah micronized particle apa belum? Sudah Parma-grade particle apa belum gitu. Kalau sudah micronized particle yang 200 mesh itu pasti harganya lebih mahal. Kalau yang kreatin yang ibaratnya susah banget untuk larut, itu pasti dia bahan bakunya lebih murah gitu. Oh gitu, ada kreatin yang gampang larut, ada yang gampang larut, ada yang kreatin yang nggak larut. Oke gitu. Nah yang kedua nih bro, gue lihat balik kulit Instagram dia ini belum lama launching produk barunya dia, whey-nya, tapi di satu sih gue lihat juga dia ternyata minumnya whey yang lain. Ini di luar kebiasaan orang Indonesia mungkin ya. Gue mau nanya, lu kenapa nggak mengiklankan produk lu sendiri bro? Ya bisa bro, kayak gue lagi persiapan nih, gue minum whey gue. Cuman kan whey gue itu bisa dibilang dari spek itu dia juga kalau untuk serius tanding ya kurang layak lah untuk dikonsumsi, karena kan whey protein yang gue bikin itu masih campuran WPC dan WPI. Apa tuh WPC? WPC itu whey protein konsentrat dan whey protein isolate. Dan whey protein isolate-nya itu cuma 35%. Lebih banyaknya whey protein yang konsentratnya. Per servingnya gitu. Jadi kalau gue bilang whey gue ini gue pakai dan gue jadi badannya keker atau apa, ya menurut gue ya gue ngebohongin orang lah. Itu jadi yang kalau teman-teman lagi nanya gue sekarang pakai apa pas persiapan, ya gue pakainya memang yang isolate. Itu isolate tuh yang di atas WPC ya? Pemurniannya dari segi kalori lebih rendah, dari segi penyerapan itu juga lebih tinggi. Kalau isolate itu berapa kalorinya? Kalau isolate
Kalau dia rata-rata 25 gram itu harusnya kalau pemurniannya bagus 100 enggak? di 100 kalori. Di 100? Di 100 kalori. Kalau konsentrat? Kalau konsentrat pasti lebih tinggi, bisa 110 sampai 115. Tergantung fillernya juga. Semakin enak ininya kan semakin enak rasa whey protein itu. Lebih kental gitu ya? Iya, fillernya semakin banyak. Dan itu yang ngebikin kalorinya itu semakin tinggi. Karena rasanya Jadi enak. enak. Iya. Karena kalau yang gue pernah coba whey isolate pun emang rasanya light ya. Iya. Whey protein yang bagus, yang pemurniannya itu bener-bener murni itu rasanya itu tipis light itu. Tadi karena dibikin enak, pasti kalau dibikin enak, fillernya kan harus ditambahin. Jadi biar teman-teman tahu semua kalau penyedap itu nggak cuma ada di makanan masak. Penyedap kayak sako gitu? Iya, jadi penyedap itu juga ada di minuman. Oh. Jadi bikin dia sedap, rasanya bikin jadi lebih enak, jadi lebih creamy. Itu semua ada di filler itu tadi, gitu. Di kandungan per servingnya itu? Iya, jadi kalau kita masukin itu, rasanya makin enak, ya kan jadi kayak es krim atau kayak gimana gitu kan. Ya pasti kalorinya jadi lebih tinggi. Gitu. Kalau whey isolate nih, dulu zaman gua diet Binaraga bro, dulu itu ada namanya whey itu yang terkenal banget itu namanya Dymatize punya tuh apa namanya? Isocepe. Itu emang beneran 100% gitu? Apa namanya doang? Apa nggak ada whey yang bisa mendekati ke 100 gitu bro? Nggak bisa, itu sebenarnya namanya doang sih. Namanya doang. Kalau dibilang ISO 100 kayak 100% isolate tanpa filler, nggak mungkin karena kan ada rasanya. Rasa strawberry, rasa coklat, rasa strawberry, coklat, vanilla itu filler, itu kan perasa tuh. Yang ada di dalam dimasukin ke whey protein. Jadi paling namanya isocepe mungkin di dalamnya ada 95 gitu. Ya gitu, kayak pemurnian itu kayak misalnya juga whey protein isolate dengan pemurnian di atas 90 itu udah termasuk produk sangat bagus. Bagus ya. Itu gue emang dulu gue beneran ini gue ngerasain zaman dulu diet itu emang minumnya itu kan dan itu tapi mahal banget. Emang semakin tinggi semakin tinggi tingkat kemurnian itu semakin mahal. Semakin mahal karena kan dia kan penyaringannya ya. Iya, dia kan pakai bahan bakunya kan isolate. Isolate itu bahan bakunya mahal. Gitu. Jadi semua yang tadi lagi dibilang semua isolate itu yang murni pasti harganya lumayan, tapi nggak mahal banget ya. Ibaratnya nggak sampai 17, 18. Kalau udah 17, 18 itu udah overpriced banget lah, gitu. Cuman memang dia kalau untuk rasa dia nggak bisa enak, light aja rasanya. Kalau enak dites pasti pemurniannya itu jelek, gitu. Jadi kalau whey lu itu buat fitness mania yang baru mau belajar minum whey protein ya kan, daripada pakai brand yang lain mendingan pakai ini dulu nih. Karena gini loh bro, whey protein itu yang kita rasain, pas kita turun spek baru kita berasa barangnya. Pas kita gitu. Turun spek nih. Karena kita udah terbiasa badannya dengan yang bagus. Nah makanya gua selalu mensuggest ke teman-teman yang baru, coba nih pakai whey protein gua. Yang mensuggest teman-teman yang baru ya, kalau lo mau pakai whey protein, coba lo pakai whey protein gua. Nanti kalau lo udah pro, lo mau tanding, lo pakai deh yang isolate. Nah, karena ketika dia misalnya dia udah pakai whey protein gua nih, terus dia bilang mahal nih, gua mau coba nih, gua mau belok pakai whey protein yang lebih murah. Kalau itu isinya jelek, itu berasa banget. Gitu. Makanya gua nggak bisa overclaim kalau gua bilang, kalau gua suruh lo nih ya, misalnya lo kan WD. Bukan kaleng-kaleng lah ibaratnya ya. Gue bukan kaleng gue, plastik. Dan lu gue suruh nih minum whey protein gue nih, lu pasti bilang whey protein gue sampah. Karena lu udah sering minum whey protein yang isolate, yang pemurniannya tinggi-tinggi. Ketika lu pakai minuman whey gue, nggak efek nih, nggak enak nih di badan gue gitu. Tapi ketika orang yang baru belajar, jadi langsung minum whey protein yang karena memang bener gue menyuguhkannya gue nggak ada biasanya kan orang begini bro, bikin whey protein nih misalnya dia klaim 25% per serving, tiba-tiba dites cuman 20%, 19, dia ngeklaimnya masih dalam batas toleransi BPOM gitu. Kalau gue nggak ada toleransi BPOM karena gue juga udah komit sama pabrik gue maunya 120 gram kalori
19 gram protein, 6 gram BCAA. Lo harus bikin segitu. Gitu. Jadi nggak ada kita main di toleransi BPOM nih, Pak Canggih, kita bisa bikin di 23, di 25 gram. Bukannya, nah ini gue dari pandangan anak fitness, anak fitness yang baru fitness misalnya, dia kan tetap aja bro akan melihat ingredients. Iya. Terus gimana lo bisa mau melawan yang jualannya misalnya 21 gram, lu cuma 19 anak, bocah kan ngelihatnya 19, mendingan gue yang 22 atau yang 21 gitu. Nah ini kan sebenarnya sama aja kayak how to selling this product aja, sama kayak My Protein. My Protein kan juga 19 gram bro. My Protein yang Inggris ya? Iya, yang dulu Ryan Terry, ya sekarang Ryan Terry. Ya, dan My Protein ini satu-satunya suplemen dengan market share terbesar di dunia. My Protein? Iya, My Protein. Ini dia kan diam-diam nih. Padahal kalau dilihat dari spek dia cuma 19 gram protein. Tapi nggak masuk ke Indonesia, masuk nggak? Masuk dong. Masuk. Tapi nggak kedengeran bro. Kenapa? Nggak kedengeran. Lo nggak ada atletnya kan? Iya, emang nggak ada atletnya, bener anjir. Di sini nggak ada atletnya, makanya murah bro. Oh gitu? Iya, di sini nggak ada atletnya, makanya murah. Oh gitu. Jadi yang mahal yang banyak atletnya ya? Iya. Ya kan bayar. Emang lu mau ngatlet mau nggak digaji lo? Oh iya. Iya jadi gitu ya. Jadi emang, nah gini bro. Oke, gua nih langsung pertanyaan orang bego nih. Ini anggaplah segini banyak produk bro. Kalau orang suruh pilih, terus sebenarnya nih kalau kayak anak baru kayak gua nih, sebenarnya ngelihatnya apanya sih kalau beli suplemen tuh? Iya, kalau gua orang kan yang seperti yang lu bilang tadi, lu bikin whey protein cuma 19 gram, ya kan? Ya orang pasti nggak beli kurang lah, menarik gitu. Kurang menarik. Karena gua kan demand supply-nya gua dapat bro, gitu. Gua kan jualan whey protein gue itu di ecer di gym gua sendiri. Orang kalau udah nge-gym bro, dia cuma mikirin proteinnya. Ini protein berapa gram, dia nggak mikirin mereknya apa. Begitu dia selesai gym, dia ke kasir, Mbak ada whey protein nggak? Oke beli, gue jual 15.000 nih per serving. Itu udah menurut gue udah murah banget karena whey protein eceran di gym tuh biasanya 20.000 ke atas bro. Iya 20.000. Dulu gym gue dijual 20.000. Nah gue jual di tempat gue 15.000 bro. Gitu. Nah member gue kan ada rotasinya 2.000 sampai 2.500. Apa? Member per bulan, rotasi di gym gue semuanya. 2.500 orang? Iya, 2.500 orang. Nah, gue cuman satu hari dari semua gym gue itu ya gue 20 ini deh, 20 20 serving deh gue jual, ya kan? Nah, gue kan 15.000 kali 25 kali 30 aja. Udah gue sebenarnya jualnya di kalangan terdekat aja. Gitu. Cuman kalau teman-teman ada yang mau cobain ya boleh aja nggak apa-apa. Itu worst case-nya. Ya itu worst case-nya gitu. Iya. Jadi emang bener sih. Nggak niat untuk masif jualan, overclaim gitu? Gimana? Gue nggak niat ke situ. Oh jadi emang dulu anak fitness kalau beli whey sebenarnya ya beli whey aja gitu di keteng kan? Iya di keteng. Tanpa nanya dulu apa ingredientsnya apa aja. Dia nanya kan cuma berapa protein nih mbak nih? Sama paling nih nanyanya ada pisang nggak gitu? Iya, putih telur nggak? Blenderin dong gitu. Nah, itu dia sih. Worst case-nya di situ gua. Oke. Soalnya kan kalau gua nggak dapat demand supply-nya gua bego bro terus terang. Ya bikin produk kan batch pertama aja nih udah keluar 120 gua. Batch kedua lagi gue udah keluar 90. Nah ini gue udah hampir keluar hampir 200. Nah, kalau gue nggak dapat demand supply-nya bro, gue bego. Gitu. Nah karena gue punya demand supply sendiri, ya kan gue bisa dagang di wilayah gym gue sendiri. Gue permudah lah member gue untuk mengkonsumsi whey protein dengan harga 15 sampai 20 ribu itu ya. Di situ gue cari makannya. Gitu. Jadi kalau gue overclaim juga diketawain lah gua sama lu, diludahin gua yang ada. Sama aja lu tai gitu. Enggak diludahin. Itu dia. Jadi ternyata ini ada hubungannya nggak sih sebenarnya dari runtutan yang lu awal-awal dulu ngecek. Ada sebenarnya kan gua kan
ngecekin whey protein ini pertama ngecek yang di gua curah awal. Awal gua ngecekin yang gua curah, lah ini kok meleset nih. Pas gua telepon suppliernya, wah silat lidah deh. Oh itu mungkin karena dry base ngeceknya, mungkin karena ini, karena begini harus begini. Jadi kita kalau mau ngecek tuh harus dia yang ngatur. Labnya tuh harus ditunjuk, harus dia ceknya di sini ya, nanti ke sini ya, gitu. Nggak boleh orang bebas gitu. Iya, nggak boleh orang bebas. Nah sedangkan kan lah, gimana ceritanya namanya orang ngecek kan gue konsumen gitu kan. Nah akhirnya. Berarti ini kalau ada produk lo dicek di Banten gitu nggak masalah? Nggak masalah, cek aja. Nggak masalah itu. Gitu. Nah makanya pas gue ngecek lagi yang lain ternyata begini juga. Lah ada lagi yang meleset yang yaitu pakai apa toleransi BPOM 10% miss itu kan sama BPOM masih ditoleransi kan. Itu ada juga pakai yang begitu. Nah makin kesini gue makin ya karena gue penasaran gue cek-cekin semua lah. Makin lama makin begini makin kelihatan semua gitu. Sekarang masih ngecek juga sih, cuman yang impor lagi ngecek yang gainer impor. Dan gue juga baru kemarin pas IFF gue ketemu sama temen lu kan, kita ngobrol dan ternyata emang merek tuh sebanyak itu ya yang beredar ya. Banyak. Iya, jadi banyak, bahkan yang nama-nama yang gue nggak tahu tuh gue baru tahu kalau itu suplemen gitu. Iya. jadi teman-teman Fetus Mania tuh kan sebenarnya kan kita ini kan cuman di barrier sama produk yang udah beredar di Indonesia. Iya. Padahal produk baru itu berkeluaran tuh udah gila-gilaan. Nah, tapi gini bro, ini balik lagi ke pertanyaan bego gue ya. Gua aja, mungkin karena gua kurang gaul atau gimana ya, cuman beberapa nama suplemen itu hampir gua nggak tahu loh. Setelah lu kasih tahu, oh itu ada di sini gitu loh. Oh itu merek lokal gitu loh. Dan kenapa mereka jarang terekspos tapi kok barangnya laku bro? Lu bukan yang nggak tahu bro, cuman lu nggak ngedenger aja karena kan lu kan nggak ada di circle orang yang itu aja bro. Lu kan kemarin kan di kontrak sama brand ini, ya udah lu dengernya brand itu aja gitu. Ketika lu main ke luar ya kan banyak banget banyak bro di market tuh di luar ya banyak. Nah kita tuh kalau teman-teman mau berwira swasta di industri suplemen itu masih terbuka lebar. Masa? Masih, iya. Segini banyaknya brand, masih ada celahnya? Masih ada celahnya, karena gini bro, nggak semua brand itu bagus. Contoh misalnya nih, di Everbuild gitu. Gue no endorse sama Everbuild. Jadi, yang Everbuild tuh yang produk unggulan itu Isobuild. Isobuild-nya. Itu nggak ada lawan deh. Nggak bisa disenggol. Maksudnya, lu canggih lu ngomong ini bagus, orang barangnya sampah, gue nggak akan bisa begitu. Kalau lu mau adu spek aja nih. Lu Isobuild sama Isobuild dari segi pemurnian, rasa, harga, lu aduin. Maksudnya kalau mau diadu tuh ya misalnya Isobuild sama Whey yang harganya 1,5 juga. Ya, yang segmen pasarnya sama Hydrolyze gitu. Nah itu udah pasti unggulannya dia bro gitu. Dan banyak juga brand dia yang lain yang dikasih coba sama gue yang menurut gue ini bisa dikalahin sama brand lain nih. Contoh WPC-nya gitu kan. Ini WPC-nya Everbuild nih. Ini bisa dikalahin sama brand lain. Lu bukan ini unggulan lu gitu. Kayak Galan deh. Kemarin gue bilang. Gue baru tahu lagi drama ada Galan. Iya, Galan. Bukan Galang Rambu Anarki. Galan itu kan dari Go Nutrition ya. Itu kan brand UK. Itu pemurniannya dia itu yang paling gokil itu yang 95. 95 dan itu gila itu. Walaupun gue udah pernah ngecek, walaupun pemurniannya nggak 95, dia 92,8 apa 92,7 gitu. Tapi itu udah termasuk whey protein isolate tertinggi yang pernah gue cek. Itu berarti sama Iso Cepet itu? Itu sama dulu tuh ada VP2 itu? Enggak, VP2 enggak. Soalnya itu kan yang terkenal yang gue tahu ya maksudnya. Iya, itu emang zaman dulu. Zaman dulu kan. Kalau mau yang isolate itu Iso Cepet sama ada satu lagi. Enggak ada Demetas itu apa ya? Pokoknya ada Iso Cepet doang kayaknya. Iya, kalau di Matis Iso Cepet doang. Iso Cepet doang. Itu. Iya. Nah, sebenarnya kan isolate dengan pemurnian seperti itu kan emang sebenarnya kan ada, ya kan? Cuman dari segi pemurnian oke nih, dia ini sama nih, ya kan? Brand A sama brand B sama-sama 90 up nih pemurniannya. Cuman harganya bisa bersaing nggak? Gitu.
Nah dari segi harga itu kebanyakan gapnya itu di setting sama distributor itu terlalu jauh. Gitu. Ya terlalu jauh itu karena itu tadi bos, banyak iklannya, banyak atletnya gitu. Dan mungkin emang marginnya mau buat mereka. Maunya gede gitu, marginnya maunya gede gitu. Tapi sih kalau logikanya nih bro ya, di Indonesia tuh ada berapa? Ada 200-an juta orang. Ada 270. Yang nge-gym tuh ambillah 2%. Ya. Berarti emang market orang fitness suplemen itu tinggi ya? Tinggi bro. Jadi kalau orang bilang jualan suplemen itu maksudnya hidup di industri fitness ini nggak menguntungkan, dia belum dapat celahnya aja bro. Kalau dia udah tahu celahnya, kayak gue nih, celahnya gue ini di membership bro, di gym. Gue suplemen gue ibaratnya kurang laku, ya gue sih maunya laku ya. Cuman kalau seandainya worst case-nya itu kurang laku, ya nggak apa-apa. Yang penting revenue gym gue tuh stabil. Gitu. Makanya gue nggak masalah suplemen, gue sejujur-jujurnya deh. Supaya member gue ini nggak ada yang ngerasa ketipu, dia nggak ada yang berhenti nge-gym, ya kan? Ya, membership gue ini terus bagus gitu. Karena pasar membership gue ini rata-rata di gym gue ini orang-orang teenager bro. Umur yang banyak ini umur 19 sampai 30. Yang emang di situ lagi nyari-nyarinya. Yes, benar. Suplemen apa? Benar, gitu. Oke, udah mulai mengerti nih. Nah ngomongin kontroversial bro, ini sedikit di luar ya. Lo itu kan orangnya apa ya, outspoken ya. Lo kalau lo nggak suka lo bilang gitu. Terus kalau lo nggak ini lo pergi. Nah lo nggak takut ada yang kepleset dari omongan lo atau dari konten-konten lo bro? Ya gini bro, kalau karena banyak teman kita aja yang kalau main nama lagi ada melu katanya, wih si Canggih mah begina begitu. Itu ternyata gue, semuanya pada ngomong gitu. Emang lu sefrontal itu bro kalau ngomong gitu? Iya, nggak frontal sih. Kalau gue kan gini bro, gue orangnya kan ya gue bisa seperti ini karena gue independen bro. Gue nggak bergantung sama federasi, gue nggak bergantung sama suplemen atau hero, gue tuh sendiri gitu. Dan gue orangnya males banget lah jadi fake native itu, gue males banget. Jadi gue ya kalau masalah kepleset, masalah hukum, gue nggak sebodoh itu bro. Jadi sebelum gue posting, gue selalu gue pikir dulu nih, ada nggak nih pasalnya, gue kena nggak nih di sini gitu. Jadi itu gue pikirin dulu gitu. Sebisa mungkin gue nggak memang di pinggir jurang, tapi gue di jurang itu kan cuma ngeliat aja bro. Nggak nyemplung. Iya, jadi ada cerita nih guys, gue kemarin kita nongkrong di sini nih di Central, terus ada temen kita cerita kalau ke gym orang pasti ngomonginnya Canggih gini. Ada lagi kalau ke gym mana ngomonginnya Aji gini gitu. Jadi ternyata kita banyak yang nggak suka bro ya. Pasti ada aja lah bro. Pasti ada aja, namanya haters pasti ada aja bro. Iya. Cuman ya begitulah. Kita kan nggak bisa maksa orang biar suka sama kita bro. Iya bener sih. Tapi buat buat temen lu itu yang waktu itu kita ketemu, sebenarnya dia kan dapat inputnya dari kiri kanan ya. Mendingan ya kenal kita dulu aja kali gitu ya. Iya, kalau sebelum judging orang gitu. Kan gini kan, kebanyakan kan orang kan cuma ngelihat kita kan dari luarnya bro. Dia nggak tahu dari sisi personal. Iya sih. Dan maksudnya apa nih? Ini orang bikin postingan ini ada pasti kan ada maksudnya. Maksudnya ini emang benar mau ngedukasi atau apa? Dia harus tahu maksudnya dulu gitu. Kalau orang-orang yang nggak kenal sih pasti kan udah, apalagi kompetitor atau orang-orang yang bisnisnya ngerasa terganggu kalau gua speak up gitu kan, ya pasti bakal sensi gitu. Tapi kalau orang-orang yang udah ya tahulah maksudnya apa gitu, ya pasti dia paham. Karena gue juga sangat tahu diri sih kalau apa yang gue omongin ini bakal jentil orang. Dan lu gimana perasaan lu? Ya gue sih selalu mikir kan semua kan itu kan masalah bukan untung dan ruginya ya. Gue sebanyak apa sih kebaikan yang gue dapat ketika gue ngangkat isu ini. Kalau ini lebih banyak baiknya ya gue angkat. Kalau ini lebih nggak banyak baiknya ya nggak gue angkat. Nah tapi kalau masalah yang suplemen fitness yang undernutrisi ini harus gue angkat gitu.
Karena banyak. Biar bebenah semua lah ibaratnya begitu. Ininya ya banyak merugikan orang gitu. Bener, karena balik lagi bisnis gue ini apa namanya adanya itu gue di member, nyari duit itu di member. Tapi kan ada orang yang cuek bro, yang maksudnya, gue nggak urus. Nggak apa-apa, tapi suatu saat dia pasti aware dan dia tahu gue yang pertama kali ngomong gitu. Iya. Ini emang agak lain orangnya gitu. Kalau gue senengnya orang yang berdamai. Kalau dia kayak senengnya. Tapi lu tidur lu nyenyak nggak bro? Nyenyak bro. jadi gini untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman nggak perlu melatonin? Enggak. Jadi untuk teman-teman haters nih, ya gue bilang lu semua teman-teman gue dah. Lu ngabisin waktu kalau untuk nyentil gue secara personal bro. Karena gue main medsos gue nggak bawa personal. Gue tuh main medsos ngalir gitu aja. Kalau lu nggak ibaratnya nggak bikin salah atau nggak cenderung untuk mau ngakal-ngakalin orang di industri ini, lu nggak akan bersenggolan sama gue gitu. Dan ketika seandainya lu bermasalah nih, kayak lu bikin satu masalah dan gue negur lu di medsos dan ternyata lu udah nggak kayak gitu, ya kita bisa berteman gitu. Jadi kalau lu negur gue secara personal ya berarti ada yang salah sama diri lu, karena gue nggak pernah menegur orang secara personal. Iya, tapi gitu. Kan itu dia. Cuman kan banyak keyboard warrior bro. Iya. Yang kita nggak tahu orangnya kayak mana. Bener. Cuman atau bilang Bang Haji gendut. Emang gendut benar. Cuman kan udah tahu gendut ngapain diketik lagi. Semua orang juga yang lihat gua emang gendut. Ya itulah dia guys. Jadi terlalu banyak kontroversi di sini kan. Tapi karena itu dan gue kan masuk di industri fitness juga baru kulitnya, dan akhirnya ini mau mendalami, dan emang di situ banyak celah-celah di mana orang bisa ngambil keuntungan gitu guys. Jadi ya sebenarnya ini balik lagi ke gimana pribadinya itu orang sih. Ya nggak bro, mau untung seuntung-untungnya kayak mau at the end kan ya emang ujungnya keuntungan. Iya gitu. Betul. Tapi ya mungkin nggak gitu juga kan. Ada beberapa orang yang kayak gue terus terang gue nggak suka cara yang terlalu mudah bro untuk ngedapetin keuntungan gitu. Jadi gue harus mikir satu cara, sama kayak yang gue bilang tadi, My Protein tadi. Ya kan, dia bisa dapat market share paling besar ya kan di dunia. Di dunia ya? Iya di dunia, tapi dia cuman jual per serving 19 gram itu. Nah gue pengen cara-cara yang seperti itu bro. Jadi gue mau otak gue ini terus berputar, gimana sih caranya gue develop brand gue, develop gym gue gitu. Kalau cuman untuk overclaim mah gampang bro. Nanti lu gue endorse 20 juta sebulan. Lu ngomong ya, mau sekuat saya? Mau sekuat Haji Strongman? Iya. Bisa juga sih. Bisa. Itu dia guys. Oke. Ini pembahasan yang cukup, sebenarnya mau dikembangin lagi bisa, cuman ntar aja buat kedepannya lagi ntar. Oke. Itu dia soal soal apa tadi, pre-workout. Nah itu tadi info juga tuh. Gue juga baru tahu nih, mungkin gue mau coba ntar segalon kali bro ya. Isotoniknya segalon. Kalau gue sebotol kurang kayaknya segalon. Oke guys, itu dia bersama Mas Canggih Fitra di Sentral Pekayon. Ini mau gue dengar di atas juga mau dibangun sesuatu nih. Nah, ntar nih kita lihat. Ini kayaknya baru gym pertama nih yang ada ya. Kayaknya ini sih. Kalau di tempat lain ada. Bukan di gym. Tapi bukan di gym. Iya, ini di gym pertama. Ini di gym. Karena gue butuh juga. Iya itu. Gue juga butuh soalnya. Kita lihat nanti mungkin bulan depan kita kesini lagi. Oke guys, thank you. Jangan lupa di like, di share, komen. Kalau ada yang mau request mau ngebahas apa, komen aja. Jadi kita ntar di dunia fitness ini kita bongkar. Oke guys, thank you, bye.